Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan dari Kejadian pasal yang ke-23. Mari sebelumnya kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, dan saat ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon berkat-Mu atas kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita dengarkan Kejadian pasal 23. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. "Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota.
Sesudah itu Abraham menguburkan Sara, istrinya, di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Saudara, Kejadian pasal 23 ini mengisahkan Abraham yang sedang berkabung karena kematian Sara istrinya. Sara adalah satu-satunya perempuan dalam Alkitab yang usia kematiannya disebutkan dan pemakamannya digambarkan. Ini bab kematian seorang putri raja. Tentu Abraham merasakan kesedihan atas kehilangan ini dan secara terbuka mengungkapkan duka citanya. Saudara-saudara, air mata bukanlah musuh dari iman, sebab kita dapat berduka tetapi sebagai orang-orang yang tetap mempunyai pengharapan. Kita tahu bahwa Yesus pun pernah menangis pada waktu kematian Lazarus, meskipun dia tahu bahwa dia akan membangkitkan sahabatnya itu dari kematian. Dikisahkan dalam Kejadian 23 ini, Abraham mencari tempat untuk memakamkan Sara istrinya. Ia membeli ladang yang di dalamnya terdapat gua di sana. Dan kelak, tempat ini menjadi salah satu kuburan yang paling terkenal di dalam sejarah Alkitab. Nantinya ada 6 orang yang dikuburkan di tempat itu: Abraham, Sara, Ishak, Ribka, Yakub, dan Lea. Yang menarik, saudara, meskipun Abraham ini dia yang diberkati Tuhan untuk memiliki seluruh tanah Kanaan, tetapi dia membayar, dia membeli tempat untuk pemakaman keluarganya. Dia merasa sebagai seorang pendatang, meskipun penduduk di sana menganggapnya sebagai raja. Saudara, dari kisah Abraham ini memberi pesan kepada kita. Kita ini adalah seorang musafir yang sedang berjalan mengembara dalam dunia ini. Kita tidak akan menetap dalam dunia ini. Kita akan meninggalkan dunia ini dan segala sesuatu yang ada tidak kita bawa. Biarlah kita boleh belajar dari sikap Abraham ini. Kitab Kejadian diakhiri dengan kuburan yang penuh, tetapi kisah Injil diakhiri dengan kuburan yang kosong. Karena Yesus kita hidup bangkit dari kematian, maka kita yang percaya kepadanya tidak perlu takut lagi terhadap kematian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.